Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat, kita bersama lagi di channel saya dalam dakwah Islam pencerahan. Sobat-sobat, salah satu komentator Aswaja KW menyertakan dalam komennya satu link. Kemudian link tersebut saya buka, sobat-sobat, dan ternyata isinya ini, sobat-sobat, membicarakan masalah kirim pahala kepada Nabi yang disampaikan oleh Ustadz Lutfi Hanif LCMA S2, sobat-sobat. Sementara saya baru S1. Dan secara keilmuan memang saya di bawah dia. Dan seringkali orang mendasarkan kebenaran pemahaman berdasarkan strata pendidikan. Sobat-sobat, sebenarnya pemahaman kebenaran mengenai Islam tidak ditentukan oleh strata pendidikan, tidak ditentukan oleh banyaknya ilmu, akan tetapi ditentukan oleh kejujuran, keikhlasan seseorang dalam mencari kebenaran Islam ini yang sebenar-benarnya sesuai dengan Allah dan Rasul-Nya. Dan dengan kejujuran dan keikhlasan itu yang akan memungkinkan Allah akan memberikan hidayahnya kepada orang tersebut. Hidayah memahami Islam dengan benar. Karena jika Allah menginginkan kebaikan kepada seorang hamba, maka dia akan dipahamkan terhadap agamanya. Nah, sobat-sobat, kembali kepada pembicaraan atau yang disampaikan oleh Ustadz Lutfi Hanif LCMA mengenai kirim pahala kepada Nabi. Beliau mengutip atau menukil beberapa pendapat ulama, dan kesimpulan beliau bahwa kirim pahala kepada Nabi, para ulama ada yang mengatakan sunnah, bid'ah, dan makruh. Ini yang saya tangkap dari penjelasan Ustadz Hanif Lutfi LCMA. Bagaimana para ulama membahas tentang hukum memberikan hadiah bacaan Al-Quran, memang hal itu yang menjadi perbedaan di antara para ulama. Kebanyakan mazhab Maliki dan juga Ibnu Taimiyah itu mengatakan makruh, bahkan cenderung kepada bid'ah. Tapi selain itu menganggap hal itu boleh, sampai bahkan ada menyebutkan hukumnya sunnah. Termasuk yang menyebutkan hukumnya sunnah adalah mayoritas ulama madhab Hanafi
Syafi'i dan juga Hambali, termasuk juga Majduddin Ibnu Taimiyah, yaitu kakek dari Ibnu Taimiyah, yang mana Ibnu Taimiyahnya sendiri, Taqiyuddin sendiri, itu menyebutkan hukumnya bid'ah. Itu perbedaan pendapat di antara para ulama ya. Dari dulu sudah berbeda. Kalau hari ini bagaimana? Ya silahkan. Kalau memang dilakukan, ya memang ada ulama yang menyatakan hal itu. Kalau memang tidak mau, ya silahkan saja, nggak masalah. Oke. Nah, berarti ya di sini ada perbedaan pendapat di antara para ulama, dan Allah sudah memberikan panduan, memberikan solusi bagaimana menyikapi perbedaan pendapat. Karena ya di antara perbedaan pendapat pasti ada satu yang benar. Tidak mungkin semuanya benar atau semuanya salah. Pasti ada satu yang benar. Bagaimana kita mengetahui yang benar? Ya, maka Al-Quran surat An-Nisa ayat 59 ini yang menjadi acuannya, yang menjadi tolok ukur kebenarannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasulih. Taati Allah, taati Rasul dan pemimpin di antara kamu. Maka jika kamu berbeda tentang sesuatu, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Kita diperintahkan menaati Allah, menaati Rasul dan pemimpin di antara kamu. Tetapi ketika di pemimpin, kata taat hilang. Artinya pemimpin ditaati selama sejalan dengan Allah dan Rasulnya. Kalau kita bicara agama, maka tentu saja yang dimaksud adalah pemimpin agama. Mungkin dia seorang ulama, seorang ustadz, seorang kiai, seorang gus, atau imam mazhab. Ini yang disebut pemimpin dalam ayat tersebut. Nah, jadi ketaatan terhadap pemimpin ini bersyarat selama dia sejalan dengan Allah dan Rasulnya. Kalau tidak, maka tidak wajib kita untuk mentaatinya. Maka ketika ada pendapat tentang sesuatu, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Dan seperti yang diterangkan oleh Ustadz Lutfi Hanif LCMA ya, mengenai kirim pahala kepada Nabi, ternyata para ulama berbeda pendapat. Maka untuk mencari kebenarannya, pendapat mana yang benar, pendapat mana yang sesuai dengan Allah dan Rasulnya, maka kita kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Di Al-Quran kita tidak menemukan ya satu ayat pun yang memerintahkan kirim pahala kepada Nabi. Lalu bagaimana ya sunnah Nabi? Ya, tentu saja tidak akan ditemukan ya sunnah Nabi
Karena tidak mungkin ya Nabi mengirim pahala untuk dirinya. Ya jangankan kirim pahala kepada dirinya sendiri, kirim pahala kepada orang lain tidak pernah dilakukan oleh Nabi. Begitu juga dengan asar para sahabat. Tidak pernah ditemukan mereka pernah melakukan kirim pahala kepada siapapun, apalagi kepada Nabi. Nah, kalau mau jujur, artinya kirim pahala ini bid'ah. Dalil akli, dalil akal saja menolak kirim-kirim pahala. Tidak ada satupun ajaran Islam mengenai kirim-kirim pahala, kecuali ajaran amalan yang dibuat-buat. Itulah amalan yang bid'ah, yang dalam sabda Nabi dikategorikan sesat, sesat di neraka. Inilah sobat-sobat, kalau kita hanya berhenti pada pendapat ulama, apalagi pendapat yang berbeda, kemudian kita mengambil salah satu pendapat yang berbeda, yang lain mengambil pendapat ulama lain juga yang berbeda, akhirnya timbul perselisihan. Inilah sumber dari perpecahan. Tidak inginnya mengembalikan perbedaan pendapat kepada Allah dan Rasul-Nya. Nah, jadi sobat-sobat, berdasarkan dalil nakli Al-Quran dan Sunnah, juga dalil akli, kirim-kirim pahala apalagi kepada Nabi tidak dikenal dalam Islam, tidak dikenal dan tidak dilakukan oleh Nabi dan para sahabat. Ya sobat-sobat, perbedaan pendapat di kalangan ulama ya itu dikarenakan mereka melakukan ijtihad. Ijtihad ini kalau benar mendapat 2 pahala, kalau salah mendapat 1 pahala. Nah, tinggal kita ya, kalau kita hanya berhenti pada pendapat ulama, bisa saja kita mengikuti pendapat atau ijtihad ulama yang salah. Seperti ya mengambil pendapat yang menyunahkan atau membolehkan kirim pahala. Ini kan pendapat atau ijtihad ulama yang salah. Demikian sobat-sobat, semoga ini menginspirasi dan mencerahkan. Nasrum minallahi wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.